Ini enggak. Di balik kesunyian Gunung Merbabu, tersimpan sebuah misteri yang tak kasat mata. Heningnya bukan sekedar diam, tapi bisikan yang menunggu untuk didengar. Ada suara. Tapi kayak ada lagi. Oke, sebentar. Oke. Tak pernah terbesit dalam pikiran pendaki satu ini saat mendaki sendirian ke Gunung Merbabu. Niat untuk menenangkan diri malah berujung dengan hal-hal yang menyeramkan. Saya datang ke sini bukan untuk macam-macam, bukan untuk main-main, bukan untuk cari masalah. Saya ke sini, saya ada di sini itu cuma ingin tahu keberadaan kamu jika memang kamu tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini memiliki cerita menarik nih ketika pendakiannya ke Gunung Merbabu. Dan kenapa gue mau mengangkat kisahnya di malam kali ini? Melakukan pendakian solo hiking ke Gunung Merbabu via Swanting. Ini full teror. Dan juga ada beberapa momen yang sempat tertangkap oleh kameranya nih. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja nih disapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Mas Stephen. Selamat malam, Mas Stephen Evander. Wah. Jadi Mas Stephen ini adalah salah satu konten kreator horor yang dari Tegal nih, yang suka vlog ke gunung ya, explore ke gunung. Explore gunung, tempat-tempat angker, apapun itu yang berbau dengan horor. Dan ini masih jalan sampai sekarang, Mas? Masih jalan, oke. Dan ini cerita di Gunung Merbabu di tahun 2023. Yap. Ini awal solo hiking. Awal pertama kali mencoba solo hiking. Oke. Apa Mas rasanya tuh pada saat itu? Rasanya ya pasti sebenarnya sih ya sama, cuma bedanya memang seperti kayak apa ya, tertekan aja rasanya. Mungkin karena pertama kali kali ya pada saat itu, jadi kayak ngerasa mau kemanapun seperti kayak dilihatin dari beberapa arah. Mungkin gitu ya. Kayak ada memperhatikan. Ada memperhatikan banget gitu. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti jadi cerita aja Mas tentang pengalamannya di tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kemari. Kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Jadi gini, aku sebelum memutuskan untuk mendaki Gunung Merbabu, aku pasti cari-cari tahu dulu itu gunung itu mitosnya gimana, sejarahnya gimana. Dan memang basically aku sendiri kan konten kreator horor ya, dan memang mencari hal-hal yang berbau dengan horor, dan pastinya cari jalur-jalur juga dari segi ini tuh. Kalau jalur ini tuh seremnya di mana, jalurnya di mana gitu. Dan kebetulan pas lagi waktu itu saya pribadi melihat dari FYP TikTok. Kayak, kalau Merbabu lewat sini tuh ada seremnya loh, ada gininya loh, mitosnya gini loh. Jadi saya pribadi karena basicnya konten kreator horor, walaupun dulunya memang nggak ada minat untuk mendaki awalnya, karena memang dulu tuh kayak cuma apa ya, ujian doang, terus kayak datang ke tempat-tempat horor, bukan pendakian. Tapi semakin kesini tuh kayak ngelihat di TikTok kayak sering ada cerita-cerita horor, apalagi podcast ya pendakian. Jadi kayak, kayaknya seru deh kalau aku explore ke gunung gitu. Dan pendakian Merbabu ini bukan pendakian pertama.
Karena pendaki pertama aku tuh pernah ke Gunung Slamet waktu itu. Cuma Merbabu ini ternyata setelah aku selidiki, banyak juga mitos-mitos, kisah-kisah yang tidak kalah menyeramkan gitu. Apalagi banyak juga di podcast-podcast itu yang membahas tentang Gunung Merbabu ini. Jadi aku ngambil itu jalur via Suwanting waktu itu. Oke. Dan di situ aku pribadi selalu ketika naik gunung itu cari hari di mana yang nggak terlalu ramai. Jadi bukan weekend, pasti weekdays. Dan pas itu aku masih ingat hari di mana aku naik gunung itu hari Rabu. Jadi 30 Agustus tuh 2023. Itu pengalaman yang tidak pernah aku lupakan karena beberapa kali di jalur pendakian itu aku menemukan beberapa kejanggalan yang di luar nalar terjadi pada saat itu. Aku tuh berangkat sendirian. Sebenarnya sih aku ngajak temen, ngajak beberapa temen, tapi rata-rata pada nolak. Katanya jalur yang itu mah via Suwanting mah gila, bikin sinting, nggak mau gitu. Capek, gini lah. Jadi alasannya ada yang bilang capek, ada yang bilang takut kenapa-napa, ada yang bilang habis lihat podcastnya ini di situ ngeri. Jadi kayak banyak faktor-faktor yang mengakibatkan bahasanya itu mereka teman-temanku pada nolak. Tapi ternyata ada satu temanku, dia cewek. Ada cewek, dan ternyata dia itu bilang mau ikut. Tapi ketika aku ajak berangkat bareng, ternyata dia itu sudah duluan. Sudah duluan. Jadi posisinya ketika aku berangkat dari Tegal itu hari Rabu, dia itu ternyata sudah berangkat duluan dan sudah nge-camp duluan di sana. Karena aku berangkat sendiri dari Tegal, itu sekitar jam 8 pagi, sendirian. Bener-bener kayak, wah, coblong ngenes. Sendirian, tidak ada yang dampingin. Wah, semua prepare sendirian, logistik sendirian, bawa carry sendirian, berangkat aja udah modal nekat pada saat itu. Dan memang aku berharapnya ketika weekdays itu adalah sepi. Karena aku lihat bahwa Suwanting itu adalah jalur favorit ya. Jadi aku, wah ini rame apa sepi ya? Karena kalau rame itu, aku nggak dapet momen-momen yang memang dicari oleh YouTuber horor, yaitu momen-momen creepy-nya kalau rame. Dan ternyata ketika sudah sampai di sana itu sekitar jam 11 lebih, kan perjalanan itu sekitar 3 jam. Sampai di sana jam 11-an, ternyata aku lihat parkiran itu udah lumayan rame. Dan di sini tuh aku lagi ada trouble sobat horor karena di sini tuh nggak boleh solo hiking. Jadi aku harus cari kayak gerombolan. Jadi kita tuh kebetulan sama mereka lah. Aku tuh kayak bareng gitu loh sobat horor. Jadi biar bisa naik. Tapi nanti kalau udah naik misah sobat horor. Biar bisa naik aja sobat horor. Solo hiking tuh nggak boleh. Waduh, solo hiking nggak boleh. Oke, ada 2 orang itu. Oke, akhirnya aku ikut gerombolan mereka tuh. Aku jujur nggak kenal sama sekali itu. Mereka tuh dari Purwokerto apa dari mana gitu ya. Purwokerto kalau nggak salah. Ikutlah aku ke mereka, regis bareng. Habis regis bareng, kalau naik Suwanting itu pasti harus kayak diperiksa dulu tuh logistiknya, bawa apa aja, bawa macem-macem, dihitungin lah dan lain-lainnya. Udah selesai itu, akhirnya langsung semua para pendaki yang mau hiking itu dikumpulin jadi satu kayak sebuah ruangan. Di situ dikasih tahu sama rangernya apa aja yang boleh dilakukan, apa aja yang misalkan boleh ngecampnya di pos berapa, dan apa aja yang tidak boleh dilakukan, pantangannya apa. Dia menjelaskan bahwa di sana itu Merbabu itu gunung yang bukan sembarang gunung yang ada pantangannya. Habis itu di situ nanti itu ada batu ya. Nah, aku bilang batu apa ya? Dia jelasin di situ tuh ada batu, di mana batu itu tuh orang nggak boleh nginjek gitu. Aku mikir, kok aku survei Gunung Merbabu, kok aku nggak tahu tentang batu ini ya? Batu apa ya? Pokoknya di situ ada batu, di mana batu tersebut terkadang setiap berapa bulan sekali atau setiap ada momen itu kita pakai buat ritual untuk warga-warga situ. Masih ritual, masih ya mungkin kejauhannya atau gimana, saya kurang tahu. Intinya dia menjelaskan itu, dan dia cukup lama menjelaskannya sampai di mana ada momen ranger tersebut menjelaskan bahwa katanya sempat di Merbabu itu ada orang rusuh kayak orang gila gitu loh. Kayak yang suka gini pendaki lah. Pokoknya kalau ketemu dia,
jangan ditangkepin, katanya gitu. Katanya dia tuh agak sedikit ini. Oke, gitu. kurang sehat lah ya. Iya. Oke. Malah justru itu yang bagi aku horor kan. Manusia soalnya kan. Takutnya Oh, tiba-tiba iya. diapain atau mungkin. Oh, yang kalau nggak salah yang begal-begal itu ya Mas ya? Ya, Yang begal-begal katanya gitu. itu ya? Oh, oke. Pernah iya, sempat denger ya? iya. Nah, Benar. di situ dia sempat memberikan kayak peringatan lah di situ. Jadi kalau ketemu dia nggak usah ditangkepin, nggak usah diledekin, biasa aja, udah santai aja. Oke. Setelah itu akhirnya aku sama mereka berdua pisah. Mereka duluan naik Gojek. Aku juga sempat bingung mau naik Gojek apa enggak ya. Karena perjalanan itu cuma 10 menit naik Gojek ke atas. Kalau naik Gojek, berarti kalau jalan kaki mungkin bisa setengah jam atau 40 menit. Tapi aku mikir, aku nanya sama mereka, kalau naik Gojek berapa tuh? Murah kok 10.000. Oh, 10.000, ya udah gas. Sama gitu kan. So, aku kira 30.000, 40. 10.000 doang. Oke, udah gas. Naiklah Gojek. Perjalanan benar 10 sampai 15 menit di situ. Dari situ aku naik Gojek start jam sekitar setengah 12. Selesai. Nah, di situ aku ngelihat ada beberapa pendaki yang turun. Terus aku bilang di situ, "Bang, rame bang." Lumayan lah, tapi nggak serame liburan. Oh ya udah, santai, siap. Oke. Nah, tapi kan mindsetku kan, walaupun aku sendirian, tapi di entah di mana jalur pendakian itu kan ada temanku yang cewek. Oke. Ya kan, Iya. yang sudah ngecamp ya, mungkin karena masih apa ya, bayang-bayang juga dia tuh ngecamp di mana, kan nggak tahu, nggak ada kabar-kabar lagi. Yang penting tahu, oh ada temanku di atas gitu. Oke, setelah situ akhirnya saya memutuskan mulai jalan. Itu setengah 12 tuh, karena sempat istirahat dulu juga habis naik Gojek itu. Setengah 12 melakukan start itu, jalan. Ya biasa, seperti biasa kalau Merbabu itu rata-rata kayak pasir-pasir ya, kayak apa sih, tanah-tanah yang banyak debunya gitu. Start jalan itu, aku juga berpikir kayaknya aku kesiangan deh ini deh, start jam segini deh. Aku mikir, aku tuh maunya sebenarnya targetnya campnya di pos terakhir, pos yang atas, pos 3. Karena Merbabu ada 3 pos doang, pos 1, pos 2, pos 3. Pos 1 tuh namanya, aku kurang tahu, pos 2 tuh kalau nggak salah Lembah Manding apa ya. Nah, pos 3 itu yang sudah di atas, yang tinggal summit, yang udah tinggal naik doang tuh. Nah, aku tuh pengennya di pos 3, cuma kalau ngeliat jamnya kayaknya nggak sampai deh, kayaknya nggak mungkin sampai. Jadi ya udahlah, let it flow aja, berjalan aja udah. Kalau sampai ya syukur, nggak ya udah. Gitu. Jalanlah aku di situ. Hawa juga masih biasa aja, dan aku tidak menemukan hal-hal yang menurut aku pribadi itu berbau dengan horor, menjanggal, karena mungkin masih cerah ya, masih kayak awal-awal juga. Santai jalan, kira-kira setengah jam itu, cuma jarak setengah jam itu, sampai aku di pos 1. Dari yang tadi pintu gerbang itu, sampai ke pos 1 tuh setengah jam. Sampai di pos 1. Sekitar berarti jam, tadi setengah 12, jam 12-an sampai di pos 1. Di situ sepi, dan aku cuma bisa ngelihat ya banyak pohon-pohon tumbang, tapi nggak tahu pohon-pohon tumbang itu apa. Cuma memang aksesnya itu aku lihat itu kayak samar-samar ya, kayak ini yang mana sih aksesnya, aku sempat bingung gitu kan, apalagi sendirian kan. Itu first aku solo hiking tuh Merbabu soalnya. Oh, oke. Sampai yang sebelum-sebelum ini ya. Kalau misalkan ditanya, kapan sih first solo hiking ya? Merbabu ini berarti? First solo hiking, kalau dibilang. Okay. Jadi kayak masih ngerasa aku tuh pemula, jadi kayak takut sasar, walaupun memang tracknya track favorit ya, untuk retensi ke sasarnya itu ya nggak mungkin sampai yang kayak track-track yang liar gitu kan, misalnya gitu. Jadi, tapi tetap masih ada rasa kayak, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya. Jadi kayak bimbang di situ. Habis itu aku jalan. Nah, aku sih sempat kayak survei juga, ternyata memang walaupun cuma 3 pos di Suwanti, tapi setiap posnya itu jauh-jauh banget. Sangat-sangat jauh-jauh banget. Pos 1 ke pos 2 itu bisa menyita waktu, itu bisa mungkin 3 jam, 4 jam itu. Oke. Akhirnya aku jalan di situ. Nah, ketika aku jalan di situ, aku tuh ngerasa bahwa ada sesuatu yang mulai berbeda ketika aku itu masukin ke sebuah tempat yang kayak mulai vegetasinya beda. Dari yang awalnya terbuka lebar, pos 1 tuh kayak masih lebar banget. Terus kayak aku nggak tahu ya di berapa mdpl itu, ngerasa vegetasinya udah mulai beda nih. Udah mulai kayak aku merasa terhimpit gitu kan. Oh, vegetasinya beda nih.
Nah, disitulah pertama kalinya aku mendengar suara yang aneh. Yaitu kayak suara seakan-akan itu ada percakapan antara orang-orang, tapi kayak suaranya itu di belakang. Tapi aku lihat, ada orang ya bang ya. Kan aku mikir gitu kan, ada orang bang ya. Terus aku tungguin tuh. Tungguin sekitar 5 menit sambil aku istirahat juga kan. Wah, kok nggak lewat-lewat ya? Terus aku sampai gini, halo, mas, mbak, halo? Tungguin. Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang lewat tuh. Oke. Sampai situ, aku masih berpikir positif, mungkin memang itu hanyalah halusinasi aku aja. Mungkin karena capek dan memang baru awal-awal kan, kalau biasa kan kalau orang hiking awal-awal itu kan pasti jantung juga masih adaptasi banget tuh. Mungkin kita bahasanya baru halusinasi lah bahasanya gitu. Oke, mungkin cuma halusinasi, aku bakal terusin lagi lah jalannya. Nah, jalan demi jalan terus itu berjam-jam itu kurang lebih 1 jam kemudian. Nah, disinilah aku mulai melihat sesuatu yang menjanggal, yaitu jadi treknya itu kayak ada pohon kayak sebatang pohon yang udah kayak separuh gini, kayak jadi kalau kita ngelewat tuh harus melangkah gini. Nah, ketika aku melangkah itu, aku tuh kayak lihat, apa itu? Aku lihat tuh, aku tuh kayak lihat ada rambut. Aku lihat rambut, terus aku cium gini, baunya tuh kayak bekas kebakar. Kayak rambutnya tuh kayak bekas kebakar gitu, kayak apa ya, saya cium ini, kayak bau gosong. Oke. Permasalahannya bukan cuma satu rambut yang aku temuin, dan itu seakan-akan rambut itu di sana ada. Terus aku pegang lagi, cium lagi, baunya sama, kayak bau gosong. Ini apa ya? Wah, di situ aku sempat lama banget karena aku mikir ini tuh bulu apa? Bulu rambut orang atau bulu burung ya, atau apa, atau mungkin hewan-hewan lain. Cuma aku pikir kayaknya hewan-hewan kalau anggap aja burung itu nggak sekasar ini, itu kasar banget. Kayak rambutnya itu kayak rambut-rambut gimbal, kayak rege-rege kayak gitu. Kayak sapu ijuk. Nah, itu tuh, tapi aku cium gini tuh baunya gosong. Setiap itu aku ambil bau gosong. Terus aku cuma diem doang, ini apa ya? Apa cuma aku yang lihat, atau mungkin setiap orang pendaki lewat sini ngelihat hal seperti ini? Dalam hatiku selalu berkata seperti itu. Yang tadinya awalnya itu aku ngelihat cuaca itu kayak terang, tiba-tiba tuh kayak udah mulai apa ya, mendung-mendung dikit, kayak mulai menggelap dikit. Padahal itu jam itu baru jam 2-an, itu setengah 3 gitulah ya. Karena aku dari start jam 12 tuh, dan itu sampai jam segitu pun belum sampai pos 2, belum sampai di situ. Kayak lama banget. Apa mungkin karena aku terlalu lama berhenti, atau juga memang karena ya kan apa ya, Swanting itu bener-bener naik terus tuh. Nggak ada landainya, itu dibilang jarang lah bahasanya. Wah, di situ aku mau berpikir positif, gimana caranya ya? Ini tuh apa gitu loh. Oh, mungkin bulu orang kali ya. Tapi bulu apa itu? Orang itu bulu apa? Akhirnya udahlah, aku tinggalin itu. Aku coba jalan lagi. Ketika aku jalan, nggak jauh dari aku menemukan seperti rambut-rambut itu, tiba-tiba aku ngelihat itu apa ya bahasanya itu, bayangan hitam, tapi cepet banget, kayak gini kan. Otomatis kalau kita hiking kan kita nggak mungkin lihat depan terus gini kan, nggak mungkin kita lihat gini, pasti kan kita lihatnya bawah terus gini. Nah, pas lagi kita lihat depan kan itu kan sekilas kayak cuma oh jauh. Nah, pas aku gini lagi depan gini, itu kayak seakan-akan lewat gitu. Nah, di situ karena aku fokusnya ke depan, aku tidak melihat kamera. Otomatis aku gini terus nih. Jadi aku posisinya tuh kayak gini, kayak lagi kayak gini terus gitu loh. Jadi kayak pas gini. Jadi aku kayak lagi coba untuk sinematik sampai bisa berjalan gini. Nah, pas lagi gini, aku nggak lihat kamera nih di sini. Tapi pas lagi aku lihat ke kamera, ternyata kameraku tuh ngeblur, nggak bisa menangkap dengan jelas. Bahwasanya ketika yang saya tahu selama aku menjadi YouTuber horor, ketika kamera itu ngeblur, itu berarti seakan-akan ya ada sesuatu
energi yang memang tidak bisa tertangkap sama kamera. Yang membuat kamera itu menjadi tidak sempurna. Iya. Gitu. Beda dengan memang kita video orang atau video yang tidak ada hal yang aneh gitu. Di situ, wih, kok ngeblur ya? Aku mikir, kok ngeblur gitu kan, sambil aku ini, kok ngeblur, aku gini, autofokusin gini. Sempet nggak mau, di autofokusin tuh sempet nggak mau. Sampai, nah, tracknya itu, pada saat itu kayak jalan, kanan kiri itu hutan, tapi nggak terlalu tinggi. Tapi aku kayak lorong. Kayak lorong. Jadi aku di tengah-tengah gini. Aku benar-benar di situ posisinya pada saat itu benar-benar setiap ada eksistensi mereka atau hal-hal yang mereka kasih ke aku mungkin ya secara gaib ya. Aku tuh cuma berusaha untuk berpikir ini tuh apa ya? Ini siapa? Ini mau apa gitu. Kenapa aku bisa mendapatkan hal-hal seperti ini? Apa mungkin aku melewati hal yang salah tuh gimana? Dan kenapa? Dan apakah mungkin juga orang-orang lain yang lewat sini juga dikasih hal yang serupa gitu. Cuma sih sejauh yang aku tahu bahwa di Swanting ini tidak ada yang solo hiking ya. Dan rata-rata mereka berlima, berenam. Kadang setan juga mau menunjukkan wujudnya di orang berenam mikir juga gitu kan. Banyakan dia ya. Iya, banyak. Oh, rame nih bos gitu kan. Kan nggak mungkin gitu. Tapi kadang aku juga mikir gitu, ini cuma gue apa ya yang dikasih lihat kayak gini apa gimana. Nah, sampai situ akhirnya aku coba halusinasi udah. Oh, mungkin ini error. Karena aku berpikir ini baru awal dan jangan sampai aku ke distract atau ke alih fokus yang lain yang membuat aku tuh jadi nggak fokus ke pendakian. Udah itu jalan. Nah, habis saat itu jalan kira-kira kurang lebih setengah jam masih nggak nyampe-nyampe. Mana sih pos 2 sih? Stres aku nih kok. Kayak biasanya itu kan kalau jalur pendakian itu pos 1 pos 2 itu deket. Gitu. Kok banget ya? Nggak nyampe-nyampe ya? Nah, di situ aku sempet naruh kamera buat sinematik. Kayak biasa kan solo hiking, siapa yang mau megang kamera? Taruh kamera, jalan dulu. Iya, jalan. Terus habis itu balik lagi gitu kan. Oke, satu sinematik itu aku ngerasa tidak ada hal apapun, biasa aja. Beberapa kali sinematik. Nah, sinematik yang terakhir yang membuat aku ngerasa ada hal yang menjanggal adalah ketika aku sambil jalan sinematik, terus aku sambil ngobrol sama penontonku di kamera. Aku naruh kamera di situ. Oke, halo, gini-gini. Jadi aku tuh gini, udah selesai gitu, aku ngerasa berangkat merinding. Aku ngerasa kok kayak merinding ya. Dan itu tracknya itu ketika aku sinematik yang terakhir sambil ngomong sama penonton, itu kayak mau masuk ke tikungan-tikungan yang kayak ada lembah-lembah apa gitu loh. Kayak gitu aku kurang tahu juga. Jadi kayak semakin sempit dan aku ngerasa merinding gitu di belakang. Oh, merinding ya? Di sini merinding. Habis itu aku lihat gini. Nggak ada apa-apa. Terus aku ambil kamera lagi. Barangkali nangkep sesuatu kan. Aku datengin ke arah yang aku tadi ngerasa itu. Dan itu baunya sama seperti bau rambut yang aku temukan. Kok baunya sama kayak rambut itu ya? Aku kayak kan baru beberapa saat kan baunya, jadi nggak mungkin kayak lupa gitu. Masih terngiang-ngiang lah baunya, masih inget. Nggak sama ya? Aku curiga. Matilah kameraku. Buka ulang lagi. Melihat ini tadi rekamannya gimana. Ternyata dari awal aku ngobrol, oke, Sobat Horor gini, itu kameranya full ngeblur semua. Nggak bisa nangkep videoku. Jadi aku mukanya ngeblur semua. Dan ketika aku coba ngerasa aku kayak gini, terus habis itu aku ngambil kamera. Nah, momen aku ngambil kamera itu nggak ada aku nih. Kalau aku di sini ngambil kamera, di sini kosong kan. Nah, di sini itu aku ngeliat kayak ada bayangan hitam. Dan itu cuma sekilas kayak lewat, terus dia langsung hilang. Kalau aku perhatikan dengan sesama, karena itu benar-benar cepet banget. Dia bergerak dengan cepet banget dan itu berwarna hitam, seperti kayak bayangan yang hitam gitu. Dan aku benar-benar di situ, sosok apa ya? Aku pikir lagi di situ. Aku sempat berpikir, sosok apa ya? Aku ingat-ingat lagi nih, karena kan sebelum naik gunung ini aku survei kan, apa aja sih sosok yang ada di Merbabu ini? Dan ketika aku survei, katanya tuh di Merbabu tuh ada kayak
sosok yang namanya setan gendong. Terus ada sosok yang kayak, nah ini nih ketika aku ingat-ingat, oh iya di sini tuh katanya ada sosok yang menyerupai genderuwo, kayak gitu kan, menyerupai genderuwo, dan dia tuh katanya suka menyamar menjadi pendaki-pendaki. Oke. Jadi kayak misalkan ketika di Merbabu, kita sering lihat pendaki-pendaki yang aneh-aneh, kayak contoh di jurang, masa ada pendaki di jurang atau mana? Katanya itu adalah sosok genderuwo yang memanipulasi pendaki agar pendaki tersebut bisa tersasar, katanya. Karena kan aku lihat dari survei dari komen TikTok atau dari itu, aku ingat-ingat lagi tuh kayak gitu. Oh, apa jangan-jangan sosok yang aku temui adalah sosok genderuwo tersebut? Aku masih berasumsi, walaupun dia belum berani ngeklaim ya, karena kan tidak melihat langsung, semua itu ya terlihat cepat gitu lah. Oh mungkin ya gitu. Oke, setelah itu jalan, nggak jauh dari itu, sekitar 10 menit, tiba-tiba bertemu dengan ada 2 orang, lagi turun. Jadi tuh aku tuh selama dari awal, dari pos ke pos 1, terus sampai yang titik ini, aku tuh jarang lihat ada orang nyalip aku. Kayak nyalip misi mas enggak, tapi orang turun. Kayak yang naik nggak ada bagaimana sih gitu kan ya. Selalu lihat orang turun. Nah, turun, ternyata dia tuh berhenti di depan, jadi kayak ada lorong ke atas gini, kayak naik ke atas. Sini tuh kayak isi ranting-ranting semua tuh kayak ada pohon gitu. Terus dia tuh, aku kira dia mau turun kan, aku gini dulu lah, mempersilahkan dia turun. Ternyata dia berhenti di situ. Terus dia ngomong, istirahat dulu mas. Oke, siap, aku jadi naik kan, nggak jadi yang kayak gini kan. Padahal udah gini nih. Iya. Oh nggak turun. Oh di situ istirahat, ya udah deh, naik lagi. Naik, ketemulah di situ. Terus dia ngomong, konten mas. Iya konten mas. Apa nama YouTube channelnya gitu? Oh ini Stephen Evander gini. Oh tentang apa mas? Horor. Iya horor. Terus aku tanya, di sini yang horor di mana sih mas? Gitu kan? Aku tanya sama dia. Oh kalau yang horor mah di itu Lembah Manding. Dia bilang gitu, Lembah Manding. Nah, saya ingat aku Lembah Manding itu adalah di pos 2. Di pos 2 di situ. Oh emang di situ gimana mas? Aku tanya-tanya sama dia. Sambil aku izin ngerekam kan. Aku di situ dokumentasinya ada tuh, aku ngerekam dia. Aku sambil tanya-tanya mas ya, itu apa emang di situ horornya? Ya katanya dulu di sana itu pernah ada orang yang hilang, kesasar dan lain-lainnya. Pernah ada yang ngelihat sosok mirip seperti apa. Jadi kayak dia tuh menjelaskan gitu di situ. Walaupun nggak semua yang diomongin aku masukin ke YouTube-ku ya, tapi intinya dia menjelaskan secara garis besar bahwa di Lembah Manding itu adalah titik di mana angker kalau orang bilang. Titik pusatnya. Titik pusatnya ya? Katanya di situ. Oke mas, kalau gitu makasih. Ya nanti aku subscribe ya, biasa kan gitu kan kalau ketemu sama itu. Oke, udah saya jalan lagi aku. Nah jalan. 1 jam setelah dari situ, kira-kira jam 4:30 itu, barulah sampai aku ke pos 2, pos yang ada yang benderanya. Berapa jam itu di situ? Dari jam 12 sampai 4:30, 4 jam setengah baru sampai pos 2 gitu ya. Lembah Manding tulisannya. Nah di situ aku ngeliat ada temanku ternyata. Halo kak, iya namanya Sekar, cewek Sekar. Ayo Kar, gimana gitu? Kamu sama siapa? Aku bilang gitu. Ini sama temanku. Wih, siapa cowok ya? Aku gitu kan kayak, enggak cewek. Serius, iya cewek gitu. Cuma gimana ya kak? Dia lagi head. Dia bilang gitu. Lah, emang kenapa kalau lagi head? Aku kan bingung kan. Emang kenapa kalau lagi head? Sakit perutnya? Aku bilang gitu kan. Ya enggak sih, cuma ya tahu sendirilah kak, ini kan gunung ya. Di mana gunung itu pasti ada hal-hal kayak gitu. Takutnya dia mentalnya nggak kuat bisa kena. Orang ini aja dia lagi ngeluh-ngeluh sakit-sakit terus. Oh yaudah, aman lah, ada aku aman gitu. Jadi kayak berusaha untuk menenangkan di situ. Aman. Kamu kan di mana? Ini di sini. Loh, cuma kamu? Iya, capek kak. Dia bilang gitu. Ternyata dia tuh nge-camp di situ udah dari siang. Dia memang sengaja nunggu aku untuk biar bisa summitnya bareng. Summitnya bareng. Dan estimasi ya kalau dari pos itu, Lembah Manding itu sampai ke puncak, itu bisa kurang lebih 6-7 jam lagi. Wah. Jadi ketika memang niatnya mau nge-camp di situ dan mau summit ya harus siap-siap bangun jam 11-12 untuk melihat sunrise ya. Terus aku mikir, aduh ini posisi 4:30 baru sampai sini. Kalau aku nekat ke atas nggak akan sampai, mungkin bisa sampainya jam 12 malam gitu kan. Mau diar aku karena gitu kan. Aduh,
Ya kalau nggak kuat, mungkin aku bisa tidur di trek, dengan di jalur trek. Terus aku mikir lagi di situ. Sambil mikir, sambil ngomong ke temanku, Kar, kok aku lama ya di sini ya? Sampai 4,5 jam ya? Hah? Masa? Aku aja cuma 3 jam? Dia bilang gitu. Hah? 3 jam? Iya, aku 3 jam. Aku tuh dari bawah, dari yang itu, dari Gapura yang itu, selamat datang itu, aku tuh sekitar jam 10. Sampai sini jam 1, dia bilang gitu. Iya, 3 jam. Kok aku nyampe 4,5 jam ya? Nah, nggak tahu, banyak berhenti kali. Tapi aku ngerasa, aku tuh berhentinya itu nggak selama itu. Masa aku mikir cewek aja 3 jam. Kok aku bisa 4,5 jam? Apa mungkin aku ada track yang aku salah ya? Iya. Tapi kalau aku track yang salah, aku harusnya kesasar. Jadi di situ mulai ada kejanggalan yang aku sendiri pribadi belum berani untuk mencari tahu. Kayak cuma, ya udahlah, karena capek. Kondisi capek, udahlah ya, yang penting sampai persetan mungkin itu nanti disasarin lah atau gimana. Udahlah, bodo amat. Yang Itu urusan belakangan. Urusan belakangan lah. Yang penting aku sekarang bangun tenda, istirahat, terus nanti malamnya memang ada rencana buat explore malamnya. Dan aku sempat ngajak dia gitu. Yuk explore yuk, ntar yuk gitu. Karena kebetulan teman ini tuh adalah mantan tim aku dulu. Oh, Dia tuh tim YouTube aku yang dulu tapi setelah aku sekarang jadi solo hiking gini, solo camping, dia udah nggak jadi tim. Tapi cuma dia kan ada pengalaman yang untuk tentang horor-horor gini udah biasa bahasanya gitu lah. Makanya aku ngajak dia, yuk malam yuk kita explore gitu. Boleh sih Kak, tapi aku bingung nih ninggalin temanku yang ini, takut gitu kan. Karena temannya itu namanya tuh kalau nggak salah Vivi, dia tuh baru first daki. First itu. Kalau tinggal takut gimana gitu kan, apalagi posisi dia head gitu kan. Akhirnya udah deh sebisanya aja, ntar kabar-kabar aja. Aku kakak mau camp di sini ya, jadi aku nge-camp di agak lumayan jauh lah dari dia. Ya bahasanya mungkin beda 5 meter, 6 meter di situ. Di situ aku cari tuh tempat camp. Kok isinya sampah ya? Aku mikir ya, ini jujur aja sih, nggak nutup-nutupin. Emang waktu itu posisinya sampahnya banyak banget suanting. Padahal sudah diituin, tapi nggak tahu lah. Pusing. Mungkin itu sampah-sampah yang dulu-dulu mungkin. Mungkin ya. Positif aja. Iya. Makasih sudah nyapu ya. Iya. Di situ udah, aku akhirnya nemu ada yang nggak ada sampahnya tuh. Akhirnya aku bangun tenda di situ. Selesai semua prepare sampai akhirnya jadi tenda itu sekitar jam 5-an. Hampir 1 jam aku bangun tenda itu. Dan aku keluar logistik, masak-masak, makan dan lain-lainnya. Dan di situ aku open record untuk menjelaskan hal-hal yang tadi aku alamin. Apakah ada hubungannya dengan sosok penunggu di sini atau enggak? Itu masih ada tanda tanya besar pada saat itu. Akhirnya setelah makan, aku coba untuk rebahan tuh. Tidur sebentar tuh, karena capek banget. Karena aku rencana mau explore itu ke area naik lagi dikit di lembah mandingnya. Jadi aku tuh bukan di area lembah mandingnya, tapi tulisnya lembah manding, tapi kayak cuma apa ya, jalan segini. Tapi kita bisa melihat puncaknya itu, kayak bisa melihat merbabunya. Jadi kayak bagus ya gitu. Apalagi kalau pas lagi sandakala gitu, bagus. Nah, aku tuh memang rencana aku bakal coba explore ke area hutan itu. Awal itu. Udah tuh. Tidur sebentar dari jam 6 itu. Habis foto-foto sebentar aku tidur. Kebangun setengah 8. Karena kayak kedinginan gitu kan. Kedinginan, bangun. Nah, di situ aku datengin temanku tuh, si Sekar namanya cewek tuh. Kar, explore nggak? Aku jagain temanku kayak gigil, terus kayak kadang gigau. Waduh, gigau. Takutnya kena hipo kan, amit-amitnya gitu. Terus temennya itu memang dari awal itu kayak orangnya itu memang introvert ya, pendiam gitu loh, kayak cuma nyapa, halo, iya, tapi diam kayak introvert gitu kan. Jadi aku nggak terlalu banyak ngomong sama dia dan ya udahlah, kalau emang nggak mau nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja. Toh juga lebih menguji nyaliku. Pada saat itu aku mikir gitu. Akhirnya dari situ aku memutuskan bahwa perlengkapan sendiri, kamera, lighting, aku coba untuk explore area situ. Jadi saya ngerasa bahwa di sini tuh selalu berbau gosong, entah apapun ya. Oke, kayak ada yang ngikutin nggak sih? Kayak ada yang jalan gitu.
sepanjang aku jalan itu ke sana, nggak terlalu jauh sih dari situ, mungkin bisa berapa ratus meter doang lah dari situ. Cuma memang nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh lah, sedang lah. Dan di situ ketika aku, jadi kan ini tenda temanku di sini, nah itu jalan di situ tuh lurus tuh ada hutan-hutan, udah mulai hutan-hutan lebat. Nah aku tuh explore masuk lagi di situ. Explore di situ, aku sempat ngeliat kanan kiri. Memang kayak seakan-akan aku tuh memasuki kayak alam lain ya, aku ngerasa ya, karena hawanya beda banget pada saat itu. Benar-benar sepi, tidak ada suara apapun. Jadi suara kecil sedikit pun tuh terdengar pada saat itu. Nah, suara itu dia bening. Jadi aku dengar kayak ada suara kita kayak, suara apa itu ya? Oh mungkin hewan. Aku masih berpikir positif karena itu bukan suara-suara yang aneh-aneh ya. Hewan. Jalan lagi aku lihat nih sambil explore gini yo, menjelaskan sama penontonku, oh ini kayak gini. Nah, sampai akhirnya kan aku kan pakai kayak kamera menghadap ke belakang ya, dan aku kan pakai mirrorless, jadi kayak ngeliat mukaku sendiri gini. Nah, pas aku gini, oke, jadi aku sih nggak ngerasa ada apapun ya di sini, cuma memang nggak banyak, nggak enak aja. Dan memang sih kayak kecium bau yang kayak apa ya, gosong tapi nggak terlalu banget, kayak cuma agak sedikit nusuk tapi nggak terlalu banget pada saat itu. Sampai di mana aku ngerasa ketika aku ngobrol itu, aku tuh ngerasa omonganku tuh kayak kepotong sendiri. Jadi kayak, ya jadi kalau aku tuh nggak tahu kok kerasa mulutku berhenti sendiri, kayak aku tuh kayak seakan-akan apa ya, aku tuh pengen dengar sesuatu, kayak aku tuh bentar, nah gitu. Jadi kayak padahal aku nggak dengar apa-apa, belum dengar apa-apa, tapi aku jadi ngomong sendiri loh, bentar. Nah, sebelum lanjut ke cerita, sebentar dulu nih Sob, gue pengen nonton video satu ini. Nah, videonya seru banget nih. Nah, film ini namanya film Squid Game 3 yang lagi trending banget, dan ini menurut gue benar-benar keren. Kalian tahu nggak sih gue nonton film viral ini di mana? Gue nonton di aplikasi Loklok. Kenapa gue pilih Loklok? Karena di Loklok ada ribuan film dan series yang bisa gue tonton. Kualitasnya jernih banget dan pilihannya lengkap dari berbagai genre, mulai dari drama Korea, short series, TV barat, film, anime, sampai horor, semuanya ada. Dan enaknya aplikasi Loklok ini bisa ditonton lewat HP, laptop, TV, jadi fleksibel banget ya. Yuk langsung aja download aplikasi Loklok sekarang, bisa lewat Google Play Store atau App Store. Kayak ada yang lewat ya. Aku denger gini. Oh iya ada yang lewat. Aku enggak, karena aku denger kayak ada suara orang langkah kaki. Dan itu bukan cuma satu langkah kakinya, karena berbagai. Oh iya ada pendaki mungkin mau naik ke atas. Aku diem dulu tuh sengaja. Bahkan aku ngasih jalan. Aku diem gini. Dari sana suaranya jelas banget kok. Tungguin tuh. Senterin dari gini. Mas? Loh? Setan aku gitu kan. Dikerjain lagi aku kayak gini, sumpah. Pas lagi aku ngomong setan, dikerjain lagi aku, sumpah. Langsung dari sebelah sana ada suara. Langsung, wah jadi kayak dari sini langsung, gitu kan. Apa ya? Wah, semenjak aku mendengar suara itu, beda banget atmosfernya. Langsung sini merinding, seakan-akan tubuh aku benar-benar berhenti. Kayak, mau ngapain ya? Karena, apa ya, aku ngerasa kayak dipeluk gitu, kayak misalnya dipeluk, diem. Aku gak bisa gerak. Aku normal lagi, oke. Aku coba ganti kamera lagi, untuk kamera ke belakang lagi. Di situ aku coba untuk tenang, karena nggak tahu rasanya tuh gugup banget. Karena sebelumnya kan aku hiking selalu berdua, bertiga, dan aku ketika explore selalu berdua ketika di gunung. Walaupun ya memang explore di tempat-tempat angker sendirian, cuma kalau di gunung nggak tahu ya, karena sugestinya gitu-gitu, jadi kayak ketika sendirian tuh kayak ini apa ya,
arwahnya itu, leluhurnya itu atau gimana ya. Takut kayak gede, karena bayanganku adalah selalu kalau di gunung itu sosoknya itu pasti yang gede-gede, ngeri-ngeri, karena leluhur-leluhur, karena kan dipuja-puja juga, ada gitu, kayak sedikit ngedrop pada saat itu. Dia mau gini, terus aku mau bilang ini, saya datang ke sini bukan untuk macam-macam, bukan untuk main-main, bukan untuk cari masalah. Saya ke sini, saya ada di sini itu cuma ingin tahu keberadaan kamu jika memang kamu tuh ada. Kasih aku lihat seperti apa, kasih aku sesuatu clue atau apapun itu. Aku bilang gitu di belakang kamera gini. Seketika itu baunya itu kayak semakin kerasa, semakin strong baunya. Oke deh. Sumpah. Cari tuh baunya tuh. Nah, dari arah sebelah sana. Jadi ini tuh kalau ke arah sana tuh ke arah atas. Kalau ke arah sana tuh ke arah balik. Nah, dia tuh kayak ke arah balik. Aku nyium, terus tiba-tiba aku ngikutin baunya tuh kan. Tiba-tiba dari sebelah sana kayak ada bunyi kresek, kresek. Kayak apa ya? Bunyi pokoknya kayak orang gini-gini. Oke, iya. Tapi nggak secepat ini, kayak cuma aku gini. Halo, itu siapa? Mas, manusia atau bukan? Selalu kata-kata itu yang aku ucapkan, karena barangkali manusia, malu aku. Ya kan? Kalau tiba-tiba manusia, terus aku bilang itu setan ya, gitu, aku malu gitu. Jadi aku bilang, manusia bukan itu, halo? Halo? Wah, ngerjain ya, manusia ya, gitu kan. Takutnya ngerti aku lagi kayak gitu, dia denger aku bahas horor, takutnya dikerjain sama orang. Aku mikir gitu, ya kan? Iya. Wah, ini aku dikerjain sama orang nih. Karena suaranya tuh jelas banget, kayak suara kayak... Jadi, kalau ke balik itu, kalau ke arah sebelah sini tuh, ke arah tendaku lagi, ke sebelah sini tuh, ke arah kayak menuju ke jurang. Tapi nggak nyampe jurang. Jurang kan ada sebelah sini lagi. Dan sebelah sini tuh kayak ada tempat space. Mungkin bisa buat jadi tenda ya. Tapi itu kayak di bawah pohon, rimbun. Rimbun, pohonnya rimbun. Ih, jalanlah aku situ. Aku selalu lihat ke atas dulu. Halo? Suara apa sih tadi ya? Kok kerasa-kerasa kayak gitu ya? Kalau memang ada keberadaanmu di sini, coba kasih tunjuk aku. Aku nggak mungkin macam-macam. Aku cuma pengen tahu doang kok gitu. Aku ngomong dengan sehalus mungkin. Walaupun ketika ngomong itu merindingnya udah nggak karuan nih. Ini bulu udah berdiri semua di sini nih. Ya semua nih. Manusiawi ya. Karena memang ya saat itu bener-bener apa ya? Tegang parah pada saat itu. Nah, sampai ketika aku ke atas gini, aku tuh denger suara kayak dari bawah. Dari bawah sini. Kayak dari sini lah, pokoknya bawah sini. Aku ke atas gini kan. Sini tuh kayak ada suara lagi. Apa ya? Nah, pas aku bilang, apa ya? Nah, aku langsung fokus ke sebuah benda. Di mana situ ada kayak rambut panjangnya segini, tebel, dan itu aku pegang gini. Hah? Aku cium baunya sama seperti bau yang di awal. Oke. Dan itu benar-benar kayak gimbal banget. Gimbal banget gitu, kayak gini. Dan itu rambutnya seperti ada bentuknya. Jadi bukan kayak rambut lurus gini ya, tapi rambutnya seperti melengkung-melengkung, seakan-akan kalau orang-orang kejawen zaman dulu itu seperti berbentuk keris. Oke. Kayak ada lengkungannya ada gitu. Apa ini? Ini apa ya? Nah, habis aku ngomong ini apa ya, aku dengar dari sebelah sini kayak ada suara gitu. Lempar kan? Kagetnya minta ampun kan? Apa itu? Jujur, aku di situ lumayan ketakutan. Hampir kayak panik, di situ panik. Jalan langsung ke area tenda aku. Jalan langsung ke area tenda. Jalan cepet tuh. Jalan. Aku selalu lihat belakang. Setiap aku jalan di belakang, barangkali kan ada kayak di film-film horor kan. Kalau ada ngejar di gitu kan. Aku jangan dong. Karena tuh kayak seakan-akan mau balik ke area tenda itu udah kayak berat kakinya. Kayak berat.
normal, harus normal lagi, harus ada atas lagi, santai. Kalau tegang terus nggak dibuat santai, bisa kenceng, ya itulah kenapa orang kesurupan. Karena dibuat paniknya terus-terusan. Tipsnya adalah ketika sudah seperti itu, emang harus tenang, cepet-cepetin netralin itu, tenang. Dah, balik lagi di depan lihat ada tenda tuh, wah tenda udah sampai. Dan emang cuma ada 2 tenda, tendaku dengan tenda temanku. Nah, sampai di situ, aku bilang, Kar, aman, temanmu aman, gitu. Oh aman Kak, gimana Kak, lihat apa aja? Logisnya aku sebagai seorang teman yang baik, nggak mungkin aku bilang di sana aku lihat sesuatu yang aneh-aneh. Mereka berdua bisa ngedrop nanti kan. Akhirnya, oh enggak, aman, tidak ada apapun. Gitu. Aku bilang gitu kan, tidak ada apapun, aman. Oke Kak, siap. Oke, nanti kamu mau sampai jam berapa gitu? Oh aku paling jam, tapi dia tuh sambil ngobrol tapi dari dalam tenda. Aku dari luar gini. Dia bilang mau sampai jam setengah 12-an. Oke deh, setengah 12 ya. Aku tidur dulu ya gini. Oke, masuklah aku tenda. Di situ aku langsung berpikir gini. Tak kenapa sebenarnya aku tidak ada niat sedikit pun untuk kayak ngasih kamera pemantau di situ. Tapi dalam hatiku bilang pasang. Maybe mungkin ada sesuatu yang akan terjadi habis ini. Tapi aku rasa pasang. Karena aku nggak tahu, ngerasa auranya itu semakin malam, itu semakin beda pada saat itu. Itu kalau rame-ramenya lembah manding harusnya weekendnya, itu tuh harusnya banyak tenda di situ. Tapi di situ cuma dua tenda doang. Atau rasa kayak pasang. Oke, aku pasang. Aku cuma pasang kamera pemantau ke arah tendaku. Udah, gitu aja. Barangkali memang ada something yang bisa terekam pada saat itu. Cuma memang nggak bisa berharap lebih ya, karena anak kebahan itu susah. Ya aku berharap suara lah minimal. Jadi kayak, bahwa memang ada sesuatu nih buat penontonku juga kan, bukti gitu. Aku taruh kamera pemantau di area tendaku, 1 kamera kayak GoPro gitu pemantau. Aku masuk lagi ke dalam tenda. Di dalam tenda itu aku cerita sama penontonku bahwa memang jangan-jangan karena kekepoanku yang terlalu tinggi dan memang aku disambut sama mereka dengan cara mereka, berarti untuk nanti aku summit aku bakal dapat sesuatu yang lebih mengerikan nanti nih. Aku berpikir gitu. Aku harus siapin mental, aku harus siapin fisik. Apalagi Swanting ini bukan landainya itu dibilang cuma 2% dari 100% Swanting itu. Aku harus siapin fisik kuat, jadi aku harus tidur. Dan semenjak itu aku pasang kamera di dalam tenda sama di luar tenda. Jadi kamera tuh yang on 2, di luar sama di dalam. Sudah, itu posisi sekitar jam 9-an itu, karena aku memang pas lagi ekspor itu kurang lebih 1 jam di situ. Yang balik tenda itu pasang-pasang itu jam 9-an, tidurlah aku di situ. Walaupun memang tidak segampang itu tidur di gunung. Dinginnya nauzubillah ya. Gila, dingin banget ya. Kok enggak ya, dingin banget itu. Nah, selama itu tuh aku berusaha cuma gini aja deh, berusaha nih gitu. Diam. Nah, ada kalanya aku tuh kurang tahu jam berapa di situ. Aku tuh mendengar suara kayak tendaku tuh kayak bunyi kresek. Yang anehnya, kalau dipikir logika, kalau itu angin, yang goyang itu semua dong di area anginnya. Tapi ini kok cuma di area bawah. Seakan kayak, aku lihat dalam video itu kayak, merem lagi lah, bodo amat. Tidur lagi aku. Itu pertama kali aku kebangun tuh, kayak abis kayak hampir mau bablas, terus aku kebangun gara-gara suara kresek-kresek gitu. Nah, yang kedua, kebangun gara-gara aku mendengar sekitar itu ya, nah itu aku lihat jam nih, ini sekitar jam 10:30 itu, aku dengar suara kayak cewek, tapi samar-samar, tapi dia itu seakan-akan kayak teriak, tapi dari jauh, jauh banget, ibaratkan mungkin teriaknya di lembah itu yang tadi tuh yang banyak hutan-hutannya itu, gitu. Herannya aku bisa kebangun dengan suara sekecil itu, tapi aku kerasa cuma kayak kaget aja gitu, kaget. Apa ya? Wah, merinding. Atau merinding. Di situ aku duduk. Mindsetku adalah, aku kan
ya belajar ya ilmu-ilmu seperti itu. Bahwa ketika suara itu jauh, sebenarnya dia tuh ada dekat di sebelahku. Benar kan ya? Iya. Pernah dengar gitu ya Bang? Kalau suara dekat, berarti dia jauh sebenarnya. Nah, suara jauh banget. Tapi aku merinding. Wah, di sekitar sini nih. Aku bilang gitu, sekitar sini nih. Tapi, sebagai YouTuber horor, aku tidak bego-bego banget. Ketika ada suara kita datengin, nggak akan ada penampakan apapun. Biarkan kameraku yang menangkap aja. Aku cuma percaya itu. Cuma aku feelingku adalah ketika aku ngerasa merinding, harusnya ada sesuatu yang tertangkap nih. Gitu, aku mikir gitu kan. Udahlah, biarin aja. Kameraku yang bekerja, aku itu lagi aja. Coba merem lagi tuh. Sendirian di situ kan. Nah, yang ketiga ini kebangun lagi, tapi aku lebih merinding. Kebangunnya nggak enak banget. Bukan dengan suara-suara yang horor-horor, tapi temanku yang sekarang teriak, Kak, bangun Kak, bangun Kak. Hah, apa, Kak, itu, Vivi. Dia manggil nama temannya Vivi. Itu, coba. Loh, dia ngomongnya tepat-tepat. Sabar, kenapa itu, tolong. Datangin aku. Pas lagi aku buka tenda mereka, aku lihat temannya itu seperti duduk menghadap ke arah pojok tenda, diam gini. Kayak gitu dia. Wah, ketempelan nih kayaknya. Emang habis ngapain? Aku bilang, nggak tahu. Orang aku bangun, aku tuh kebangun dengar suara dia. Gitu. Terus aku gini, loh, siapa ini ya? Nggak ada 5 detik. Loh, siapa ini ya? Kedebuk, pisang. Ya apa? Pingsan. Pingsan. Ini ketempelan sih. Terus dia bilang gini, Kak, kayaknya aku nggak jadi summit deh. Dia juga kayaknya nggak mungkin summit kalau kondisi gini. Dalam hati begini, waduh, sendirian nih. Oh iya, nggak ada temennya ya? Nggak ada temen nih. Ya mau gimana lagi? Ya udah nggak apa-apa, bijak kan. Iya. Apalagi depan cewek, nggak apa-apa, tenang, aman aku sendiri. Dalam hatiku, ancok emang. Rawono koncone meneh gitu kan. Wis lah gitu. Udah, nggak apa-apa, aman. Kamu jagain teman kamu aja. Kalau dia kerasa kedinginan tuh, ambil sleeping bag. Kakak aja nggak apa-apa buat dia selimutin atau gimana. Iya, Kak, maaf ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, balik lagi ke tendaku. Tapi memang aku sebenarnya ketika di tenda dia, aku tuh sebenarnya mencium bau wangi yang kayak baunya tuh mirip-mirip bau pandan. Aku nggak tahu ya bau pandan itu artinya apa. Cuma aku nggak mau ngomong ke mereka karena ketika aku ngomong ke mereka tuh, ya mungkin mereka juga mencium ya, tapi aku nggak tahu juga. Tapi aku juga kayak bau pandan. Apa aku mikirnya parfumnya si ini temanku? Tapi kan nggak mungkin. Iya juga sih. Ya, tapi sempat aku mikir parfumnya, tapi ya udahlah gitu loh, kayak udahlah. Akhirnya setelah dari situ aku jalanlah ke tendaku lagi, ambil kamera CCTV ku. Aku mencoba untuk ngecek aja, karena di mana tadi ada momen aku mendengar suara cewek kan dari jauh itu. Aku mau lihat. Aku cek kamera CCTV itu. Tadi kira-kira jam berapa, menit ke berapa itu. Di situ aku cek. Nah, aku di situ mempercepat gitu kan. Kan kalau kamera CCTV ya udah kayak kalau emang ada sesuatu hal yang terjadi pasti akan ketahuan tuh, ada pergerakan apapun itu. Kayak apa sih, time lapse gitu ya. Jadi aku lihat, bentar, ini apa nih? Gitu kan. Aku lihat itu kayak aku ngelihat itu kayak orbs kayak gelembung gitu. Iya. Itu jalan gini. Di samping tendaku. Jalan dia. Bentuknya gini, orbs gini, dia jalan. Kalau orbsnya banyak, oke, bisa dibilang itu adalah mungkin efek dari kamera, pencahayaan, lain-lain. Ini cuma satu. Jalan dia. Jelas banget di videoku, jelas banget dia jalan. Terus tiba-tiba dia pas lagi sampai atas gini, dia ngilang. Di situ aku langsung mikir gini, siapa sih kamu? Sosok apa? Aku semakin penasaran, semakin pengen tahu, apakah sosok ini ada kaitannya dengan rambut-rambut yang aku temukan di sebelum menuju pos 2. Sosok yang tadi aku dari dengar suara-suara kayak ada yang mau lewat tapi nggak ada itu. Apakah ada kaitannya juga dengan temannya temanku itu yang kayak ketempelan terus dia nangis-nangis dia jatuh? Siapa? Sosok yang sama kah? Atau sosok yang berbeda? Aku pikir gitu.
Ya udahlah. Akhirnya aku di situ lihat jam tuh. Wih, setengah 12. Setengah 12 kan. Oke. Kemungkinan aku bakal summit, bakal jam 12. Aku makan dulu deh gitu. Karena kan baru bangun kayak mau ngisi perut ya. Di situ aku bikin makan, masak, prepare, ambil headlamp dan lain-lainnya. Aku pamitan sama mereka. Oke, kakak tinggal dulu ya. Nggak dijawab tuh. Kayaknya tidur. Ya udahlah. Jawab. Dalam hati aku, setan dong. Gak dijawab, itulah. Berarti sepi tuh hari akhir. Cuma 2 tenda doang. Cuma 2 tenda doang. Nah, di situ aku jalan. Oke. Bahasanya cacing naga-naga. Ketemu yang kecil atau ketemu yang besar bodo amat gitu kan. Ketemu setan yang besar, setan yang kecil bodo amat. Ketemu cacing ya, bahasanya kan kalau cacing setan kecil gitu ya. Naga tuh yang gede gitu. Bodo amat. Ajar, ayo jalan. Tapi ketika aku semakin naik tuh, jalan lewati hutan tadi, aku sempat melihat yang tadi aku ngeliat itu, rambut itu ya. Aku lihat lagi rambutnya itu nggak ada, rambutnya hilang. Oh, okay. Berarti bener. Itu ada hubungan sama, ya pasti, jelas itu gaib. Walaupun ya, apa ya bahasanya, mungkin percaya nggak percaya lah, karena aku yang ngerasa sendiri itu, ini gaib. Oke, bodo amat lah udah, jalan terus. Jalan. Semakin aku mencoba untuk ngomong bodoh amat, semakin aku selalu ngerasa bahwa ada yang buntutin aku dari belakang. Aku kasih disclaimer-nya, sampai aku nanti post 3, itu tidak ada satupun pendaki yang nyelip saya. Tidak ada pendaki yang naik. Tidak ada satupun. Jadi selama aku nanti sampai ke sana, itu benar-benar full sendirian. Nggak ada satu pendaki pun yang kayak aku menemukan dia itu lagi di jalur trek, nggak ada. Nah, hal-hal yang menjanggal yang aku rasakan sampai aku ke sana adalah selalu ya, dan ini konsisten dia lakunya sampai jam 4:30 pagi. Itu aku berangkat jam 12 sampai 4:30, dia konsisten melakukan itu, yaitu apa? Langkah kaki yang mirip-mirip. Jadi kayak orang kalau jalan kaki sendiri itu ya cuma ya udah gini. Iya. Tapi seakan-akan langkah stepku ini itu kayak double. Aku diem, dia diem. Apa sih ini ya? Aduh, apakah aku emang lagi mulai kacau, apa aku halusinasinya apa atau gimana? Tapi aku denger. Jadi aku kayak dibuat gila sendiri di saat itu. Apa ya nih? Aku jalan lagi. Jadi kayak aku gini aja, dia ikutan. Jadi langkahnya tuh kayak ada 2 orang. Kalau misalkan dibilang, bagaimana cara melihat setan? Ada mitos yang bilang kalau melihat setan itu lewat selangkangan. Aku sampai ngelakuin itu loh, Bang. Yang turun ke bawah gini? Sampai gini ke bawah gini. Gak ada apa-apa. Sampai ngelakuin hal kayak gitu. Apapun aku lakuin karena aku penasaran sosok apa yang ada di belakang. Aku gini. Gak ada. Jadi sepanjang perjalanan itu aku seperti diikuti terus gitu. Jadi konsisten dia itu. Dia itu siapa? Aku gini kayak dalam hati aku gini. Ini hantu, sosok konsisten banget ya ngikutin aku sampai ke atas gini. Sampai aku mulai berhentinya itu, redanya itu ketemu mata air. Mulai ketemu kayak mata air kayak gentong pom itu. Di situ aku ngerasa langkahnya itu udah kayak normal lagi. Di situ aku bilang, setan, aku bilang gitu kan. Capek kamu di bawah sana, balik sana. Sebel aku. Sampai sebel aku di situ. Aku udah mau kamu penunggu sana, mau apa? Karena aku ngerasa kayak dikerjain di situ. Dan di situ akhirnya aku di situ coba berharap, aku bawa botol minum 1 tuh. Udah habis. Tinggal segini lah. Mata air. Nggak nyala. Aduh, mati kehausan aku ini. Wah, nyala ya. Itu omong gede kok nggak nyala ya. Mati aku, tinggal segini lagi. Aduh, cuma satu-satunya. Nurunin gengsi, minta sama pendaki lain kalau ada di atas. Mau nggak mau ya. Ya sudahlah. Nah, di situ aku memang sedikit ngedrop. Mulai ngedrop. Nah, ketika aku mau, jadi kan kentong di sini. Aku udah ngedrop nih. Ini bener-bener ngedrop kayak, alah, dapat minum kayak ngedrop gitu kan. Jadi fokusku udah ngedrop, fokus ke air kan. Aku udah gak fokus ke gaib nih. Aku kalau lihat ke arah atas tuh
kalau mau ibaratnya gini, ini gentong, ini ke arah atas lagi nih. Ibaratnya laju berjalan lagi. Nah, sebelah kanan ini ke arah turun. Oke. Nah, aku tuh ya bener-bener masih inget sampai sekarang. Jelas banget. Aku pas saya gini. Nah, lihat sana. Ini tuh lihat ada sesuatu ya. Jelas banget. Aku bilang, begini. Setan. Aku jelas-jelas kayak ada yang lagi naik. Kayak ada pergerakan manusia lagi naik kayak lagi gitu loh. Aku mau nyambut ya, kayak mau nyambut kayak silakan gitu kan. Iya. Kayak udah mau senyum tuh muka kayak. Oke, nggak apa-apa lah, halusinasi mungkin. Aku bilang gitu, halusinasi. Oke, akhirnya di situ saya jalan lagi itu. Dan memang ketika di Swanting itu benar-benar fokus utama mungkin ya kenapa orang jarang nemu horor. Satu, karena memang tidak ada niat bertemu horor. Kedua, karena memang sudah dihantam sama trek yang gila. Di situ aku treknya ngerasa, wah gila banget itu. Jadi aku fokusnya ke treknya itu, treknya wah ini gila banget, ini gila banget, ini gila banget. Naik terus, akhirnya sampai sekitar itu nyampe ke pos terakhir itu pos 3:30. 5:30 sampailah ke pos 3. Wah, lumayan lega tuh. Ternyata di atas itu cuma ada 4 tenda. Wah, Sedikit dong ya. sedikit ya termasuknya ya, Swanting ya, kategori Swanting ya. 4 tenda. Oke lah, 4 tenda. Tapi jauh-jauhan jaraknya. Wah, 4 tenda gini. Oke lah. Makanya sampai situ, aku sempat mau minum dulu. Haus banget. Ternyata kosong tendanya. Orangnya udah pada naik dulu mungkin ya. Udahlah, ini minum terakhirku. Kalau di atas gak ketemu orang, mati aku. Minum terakhir gak segitu doang nih, aku hemat-hemat banget nih. Karena mikirnya kan sudah dikasih tahu di base camp awal tuh bahwa ada mata air sebelum masuk ke itu kan. Mata airnya kosong. Jadi ya udahlah, naiklah aku situ. Wah, udah matahari udah mulai terbit tuh. Wah, seneng banget di situ. Kayak apa yang aku alami kehoror-hororan tadi itu sempat lepas tuh. Nah, bagus banget ya Swanting ya, gila banget ya gitu. Walaupun emang gila banget, tapi pemandangannya itu kayak terbayarkan. Terbayarkan. Tapi aja capek banget di situ. Mana puncaknya nih? Ke sana lagi. Udah sampai puncak, mana puncaknya? Ke sana lagi. Apa sih ini, trek apa sih? Aduh, masih mending yang kayak selamat ke atas, udah ke atas aja udah. Nih, puncak tuh. Lah, mana? Sana lagi. Mana? Sana lagi. Aduh. Akhirnya udah sampailah aku ke tempat sebelum belum puncak sini, belum puncak. Di situ aku minta tolong orang, ketemu sama ya pendaki lain. Mas, minta tolong bisa nggak videoin aku gitu? Oh bisa mas, ya kenalan di situ. Dari mana? Oh dari Ungaran. Oh Ungaran Semarang ya. Semarang. Oh ya aku dari Tegal. Oh gini. Ngobrol di situ. Jadi di situ kita ketemu sendiri mas. Aku sama teman-teman udah di sana dulu. Oh oke gitu. Sampai sana, sampai puncak, foto-foto difoto sama dia, dibantuin, gini. Akhirnya sempet ngopi bareng di sana. Nah, pada saat ngopi bareng itu, kebetulan dia emang teman-temannya lagi ngumpul sendiri, dia tuh sendirian di situ. Lagi sampai baru nyampe, teman-temannya dia kan udah nyampe duluan tuh, lagi santai, lagi nggak tahu ngapain. Nah, dia tuh lagi bikin kopi. Akhirnya aku ditawarin ngopi, Bang. Mau lah. Boleh ditawarin. Orang haus. Kayak sekarang haus, maaf ya, Bang. Mau lah ngopi, akhirnya ngopi aku di situ. Ngopi. Aku kira semua yang berbau horor itu selesai pada saat itu. Ternyata dia tuh ngopi malah dia ngomongin gini. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Mas, Solo? Emang boleh? Ya, aku sih sama gerombolan lain, tapi nggak tahu orangnya mana. Aku cari kok nggak ada gitu kan. Oh, gila ya berani ya Solo ya. Kenapa sih? Tadi kapan gitu kan? Tadi kemarin lah, berarti kemarin gitu. Kemarin sebelum aku sampai pos 3, aku sama temen-temenku berdua nih. Aku tuh ngeliat ada cewek
cewek pakai baju pendaki gitu. Aku kira kan dia kesasar kan, aku bantu kan. Dia cerita dengan PD-nya, aku sangat bantu kan. Dia tuh kayak di luar jalur trek. Di luar jalur trek. Jalurnya di sini tuh pengalasnya dah. Aku bilang, Mbak. Aku sama temanku berdua, dia cerita gitu, aku sama temanku berdua datangin itu dari belakang, mau datangin itu ke sana dari belakang. Aku sama temanku yang satu lagi ini kan dia kan bertiga. Aku sama temanku satu lagi pukul kepalanya. Wah, bodoh, gitu bilang. Terus apa sih? Mau bantuin itu kok? Apa sih kamu gila gitu dia bilang. Gila. Apa mau bantuin itu gitu? Apa bantuin apa? Gak ada katanya. Ceweknya gak ada. Hilang ceweknya. Hilang kata dia. Terus dia bilang ini adalah pengalaman yang menurut aku apa ya? Aku sih pernah ngeliat setan sih Mas, cuma ini nggak tahu setan apa bukan ya? Apa kita berdua halusinasi? Cuma masa halusinasi berdua? Iya, karena dia bareng ya. Iya, kalau dia sendiri ya. Iya. Ini berdua dia melihat hal yang sama. Jadi dia melihat kayak wanita pakai kayak kupluk gitu. Terus ini kayak pakai jaket parasut. Terus warnanya itu kayak warna-warna cerah. Aku kurang tahu warna apa. Orange apa warna merah apa gimana, apa warna cerah. Dan dia menghadap ke arah sana, mukanya pucat. Katanya gitu. Cuma dia nggak berpikiran aneh karena dia mikir, putih banget tuh orang, mungkin kedinginan gitu ya. Makanya dia mau bilang, Mbak, salah jalan gitu. Dia tuh mau niatnya gitu. Ternyata malah hilang. Nah semenjak itu, dia katanya setelah ngeliat itu, selama perjalanan dia menuju ke pos 3, katanya dia tuh selalu mencium bau pandan, sama seperti aku cium di tendanya temanku. Terus aku berpikir, kok semua tuh seperti ada kaitannya semua. Akhirnya setelah itu, oke, makasih ya Mas udah mau ini. Iya ya Mas, aku turun dulu ya, aku bilang gitu kan, aku turun dulu karena aku juga khawatir tuh sama temanku yang itu kan, aku turun dulu ya. Oke, turun. Terus Mas mau ini nggak, dia kayak bagi minuman. Oh ya, sambil lah minuman soalnya. Mas ya turun, aku lari kan. Kalau di Merbabu sih Swanting enak sih buat lari sih turunnya. Naiknya masih capek, turunnya enak. Di situ udah turun, kayak naik itu bisa hampir 6 jam aku sampai ke puncak banget, hampir 7 jam. Dari jam 12 sampai ke puncak itu jam 7, hampir jam 7. Itu naik ya, 7 jam berarti. Turunnya 2,5 jam. Sampai ke pos Lebak itu. Iya. Wah, gak ada istirahat. Sampai di bawah tempat camping itu sekitar hampir jam 10. 2 jam lebih dikit lah, hampir 3 jam, tapi nggak nyampe 3 jam. Di situ ternyata aku ngelihat mereka lagi beres-beres. Dan temanku itu sendirian di situ. Loh, temannya mana? Aku bilang, temannya mana? Katanya temannya itu sudah turun duluan, dibantu sama ranger. Turun duluan. Jadi katanya waktu tadi pagi itu ada pendaki yang naik. Terus dia bilang temannya kena hipo. Akhirnya dibantu sama pendaki itu untuk diturun ke situ. Tapi belum kena hipo banget, cuma udah kayak gitu banget. Baru gejala. Iya. Cuma untungnya momennya adalah ketika pagi kan ada matahari. Iya. Mending tuh ada angkat-angkatnya, terus dia turun duluan. Dan dia tinggal sendirian, akhirnya kita beres-beres bareng, dan akhirnya kita turun bareng di situ. Sepanjang perjalanan turun, aku sih tidak merasakan hal yang aneh. Rambut-rambut yang tadi yang aku temukan di awal, hilang. Aku cari, karena aku masih ingat tempatnya di mana. Posisi di mana aku ingat. Di sini nih. Jadi aku nunjukin sama temanku, di sini Kar. Ini nih tempatnya di sini. Kita cari bareng-bareng, mana nggak ada. Emang nggak ada. Kadang gitu ya, mistis. Hal gaib, ketika kita melihat atau ketika kita menyadari keberadaannya, apalagi rame-rame, gak akan nemu. Karena mereka itu pintar nyari celah untuk nampakkan dirinya. Agar manusia-manusia yang bisa melihat mereka, ya, dan bisa melihat mereka dan berbicara tentang keberadaan mereka, itu dianggap gila. Benar kan? Kayak, aku bisa lihat itu tuh, halu lu, gila lu. Benar. Pinter. Mereka memanipulasinya pinter dengan cara seperti itu. Makanya, oh ya udahlah kalau gitu. Udah akhirnya aku turun, naik ojek lagi, bayar lagi 10.000, sampai ke base camp dan selesai. Wah, mantap banget nih Mas Steven, ceritanya detail banget nih. Dan ini
pendakiannya full dokumentasi ya? Full dokumentasi. Ada juga di YouTube. Ada di Mas YouTube. Steven Aku bikin 2 part Evander di ya? situ, iya. 2 Bikin video. 2 part? Iya, karena saking panjangnya. Oh iya. Karena memang jalannya juga. Oh, treknya ya. Iya, jalannya keren ya. Keren. Tapi pemandangannya juga keren banget sih. Iya, banyak sabananya kan di situ. Oh, sabananya keren. Termasuk Sabana. Kalau kita berbicara tentang keindahannya ya, sangat indah. Iya, view-nya juga Gunung Merapi. Swanting itu ya bagus ya. Gunung Merapi. Pas setelah turun ini ngelihat temannya Sekar yang namanya Vivi ini tuh gimana keadaannya Mas? Pas kondisinya sih kalau pas di situ memang aku lihat lagi makan dia. Oh, udah normal. Udah normal. Oh, berarti memang dia lapar mungkin. Aku pikir gitu kan. Berarti bukan hipotermia, tapi mungkin lapar. nyaris ya. Oke. Ya mungkin karena lapar. Mungkin ya. Emang ngaruh ya? Bisa ya? Ngaruh. Kalau misalkan perut kosong itu udara dingin bisa kan nggak ada pembakaran di tubuh tuh nggak ada yang kelola. Iya. Jadinya menimbulkan dingin. Iya. Itu cepat itu kayak gitu naik itu. Teori ilmu kedokteran seperti itu. Oke, Mas, ada beberapa pertanyaan yang bakalan saya tanyain ke Mas Evander ini kan. Berarti ini first time solo hiking. First time-nya di Gunung Merbabu nih. Tapi sebelum naik ini kan sempet baca-baca artikel juga nih ya, gali-gali literasi dari Wikipedia ataupun TikTok, medsos segala macam ya. Urban legend Gunung Merbabu via Swanting ini tuh apa Mas di berita itu? Ya kalau ada yang bilang rata-rata ada yang bilang tadi itu setan gendong. Setan gendong. Ya, terus habis itu ada yang bilang ada kerajaan gaibnya. Oke. Nah, terus dijaga sama sosok yang tinggi besar, hitam. Katanya suka ada itu di jurang-jurangnya atau di hutan-hutan yang tingginya sama. Ini bisa masuk akal dari teman pendaki yang Mas Steven temuin di puncak nih yang cerita seperti itu, yang berwujud pendaki ya. Iya, pendaki. Dan ternyata itu tidak ada tuh ya. Ada. Mungkin kalau temannya maju terus nyemplung ke jurang mungkin. Mungkin ya di situ. Karena dia ceritanya cuma habis dipukul sama temannya. Iya. Dia langsung kayak sadar terus nggak ada. Terus itu jurang, itu apa gitu. Itu kamu bisa jatuh gitu kan. Cuma dia nggak jelasin sampai bahwa depannya ada jurang, nggak jelasin secara detail. Cuma dia ya untungnya temannya ini ada, temannya ada yang ngingetin gitu. Nah, itulah bahayanya solo hiking gitu ya. Kalau misalkan kita rombongan kan ada saling mengingatkan, ini jangan kayak gini, jangan kayak gini. Nah, kalau sendiri nih kayak Mas Steven tuh. Itu gimana tuh pada saat keadaan lagi waktu explore, ngelihat ya mungkin sedikit penampakan atau suara-suara gitu ya, itu gimana mau cerita ke siapa gitu kan? Iya. Kalau aku pribadi sih ya, yang penting pakai prinsip TBA. TBA apa tuh TBA? Teori bodo amat. Oke, iya. Karena rasa kepercayaan diri kita juga bisa membantu rasional kita ya supaya tidak terlalu takut sama hal seperti itu. Malah kalau kita takut malah makin ada dia. Setan itu tipikal kalau kita semakin takut, kita semakin notice keberadaan mereka semakin jadi. Tapi kalau kita bodoh amat, lama-lama hilang sendiri kok. Sampai sendiri kok. Hilang ya udah. Kayak gitu sih paling. Tapi kayak misalkan waktu di malam ini ya, waktu keadaan si Vivi temannya Sri ini kan, Sekar ya. Ini kan sempet mungkin ada ucapan yang keluar sambil kayak bersenandung mungkin. Iya, kayak kalau ucapan kata-kata tidak ya, tapi kayak bersenandung. Kayak dia kayak ada senandung terus tiba-tiba kayak nangis sedikit. Aku kayak giniin, tiba-tiba langsung kayak kedebuk gitu, kayak tidur gitu tiba-tiba. Udah paling gitu doang. Tapi pas waktu turun, Sekar ini sempat cerita detail nggak tentang keadaan temennya ini? Waktu di malam ataupun waktu pas pagi keadaan mau summit itu? Kalau cerita detail sih enggak, cuma ketika turun itu dia sempat kayak ngomong temennya sih cuma tidur doang, nggak bangun-bangun sampai pagi itu dia kayak menggigil, terus ada pendaki terus dipanggilin kan. Nah kalau yang dia alamin, dia cuma emang ngerasa tidur sama temannya itu rasanya merinding aja. Padahal tidur sama manusia kan, tapi dia ngerasa merinding aja pada saat itu. Oke, nah kan sekarang ini kan sebelumnya adalah tim Mas Steven juga ya, pasti dia juga paham juga doy. Paham, pasti itu. Iya mungkin paham. Nah perihal rambut yang sempat diketemuin di beberapa tempat itu ya. Itu sama semua nggak sih bentuknya? Dari ukuran segi ukurannya enggak, terus sama. ketebalan rambutnya itu? Yang paling tebel, yang paling membentuk seperti ukiran keris gitu ya? Itu yang di atas, nambah banding gitu. Oke, yang pas waktu explore itu di mana? Explore. Kalau yang di bawah-bawah itu, saya ngelihatnya itu cuma kayak segini-gini. Segini. Ada yang panjang, segini. Dan itu bau kayak kebakar ya? Kosong. Kayak habis kebakar gitu. Nah sebelum lari ke gunung, awalnya dari mana sih Mas tuh? Apa dari
rumah ke rumah atau tempat-tempat horor biasa. Kenapa harus milih ke gunung gitu? Kalau dulu sih awalnya memang lebih kayak ke camping ke hutan-hutan. Ya Alas Roban, Alas Purwo, ke tempat-tempat angker, kuburan, terus rumah-rumah yang memang dulu bekas TKP, contoh gantung diri. Yang ada sejarahnya. Iya, yang ada sejarahnya. Karena memang penontonku pada saat itu tipikal lebih suka yang kayak historinya tuh dulunya gini-gini, historical lah, kayak dia lebih suka yang gini-gini. Dan memang rata-rata semua kontenku tuh rekomendasi dari mereka semua. Mereka kirim email, mereka ini kak di sini kak di sini kak. Jadi aku datengin tuh lokasinya. Kalau aku kebetulan lagi di Surabaya, aku datangilah di mana aja Surabaya. Rumah Darmo gitu ya. Nah, kenapa pengen hiking yang karena tadi bahwa tertarikan itu karena melihat podcast. Kok gunung seseram itu kah? Gitu kan. Apakah lebih seram? Dan juga ada komentar dari penontonku, kak kalau berani gunung, jangan cuma di kuburan. Dalam hatiku, kuburan menurutku serem. Tapi apakah gunung lebih seseram itu? Itu sebelum tahu ya? Sebelum tahu ke gunung ya? Nah, setelah tahu di gunung itu seperti apa tuh, Mas? Pasti pertama karena mungkin sugesti. Dengan cerita-cerita yang sangat menyeramkan, banyak yang meninggal, banyak yang kesasar, banyak korban jiwa. Jadi mindsetku udah kayak lebih berhati-hati. Ada apa nih? Apalagi first time naik gunungku, ya bukan first time solo hiking ya, first time naik gunung adalah Gunung Slamet. Dan aku masuk lewat jalur Bambangan waktu itu, di mana mitosnya adalah pasar setan di Samarantu. Wah, di situ habis aku di situ. Jalur favorit juga ya, Bambangan. Favorit iya, mantep. Ini lutut ketemu ini nih. Makanya nyerah aku. Mas, terima kasih banyak ya udah mau mampir lagi dan mau berbagi sebuah kisah yang menarik banget. Dan ini perlu ditekankan ya Mas, ini tuh full dokumentasi. Nanti kita bakal minta nih dokumentasinya. Ada titik-titik tanda-tanda penampakan nggak pas waktu di video itu, di record itu? Itu yang tadi orbs. Oh, itu ada? Ada sama yang hitam. Nanti kirim. Siap. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama channel YouTube-nya Stephen Evander, langsung di locate aja nih, karena di situ banyak juga cerita-cerita horor Mas ya. Tapi ini lebih ke langsung ke tempatnya ya. Ini lebih epic sih. Sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Mas Stephen punya sepatah dua kata nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini, Mas. Ya, buat teman-teman yang memang suka hiking, tapi nggak pengen lihat hal-hal yang aneh, ya datangnya rombongan-rombongan aja. Fokus ke puncak, fokus ke visi misi dan lain-lainnya. Tapi kalau pengen kepo sama hal-hal yang seperti di luar nalar, tentang tak kasat mata, coba memberanikan diri, datanglah ke naik gunung jalur yang memang jarang orang datangin, bukan jalur favorit, dan kalau bisa datangnya sendiri. Tapi kalau nggak berani, cobalah datang berdua lah minimal. Kalian akan tahu rasanya seperti apa. Rasakan sensasinya. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.